Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya hormati serta saya banggakan. Pembelajaran mengenai pemerintahan daerah, salah satu materi pembahasannya adalah tentang pemerintahan desa. Oke, siapa yang dari desa mungkin nggak terlalu asing ya untuk materi ini ya. Oke, saya ingin memulai dari definisi desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi desa, kita bisa melihat dengan atau yang disebut dengan nama lain. Di daerah masing-masing atau di kabupaten masing-masing itu berbeda penyebutannya. Ada yang menyebutkan pekon, ada yang menyebutkan gampong, ada yang menyebutkan nagari. Itu semua sebutan yang sejenis dengan desa. Terus desa adat yang mana? Nanti Anda akan lebih memahami secara detail desa adat seperti apa dan unsur desa seperti apa akan dipelajari. Khusus ada mata kuliah pilihan di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila, itu khusus mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Dalam konteks ini definisi desa diartikan lebih luas dan dibatasi pada wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan lain-lain dalam konteks bingkai negara Republik Indonesia. Artinya, desa memiliki kewenangan yang sangat tinggi. Bagaimana mengaturnya, mengurus desanya sendiri, sampai pada masyarakat harus memiliki prakarsa untuk melakukan apa yang akan dilakukan di desanya. Itu adalah prakarsa dari masyarakat, prakarsa dari masyarakat desa tersebut. Bagaimana hak asal usul soalnya? Apa sih sebenarnya sejarah dari desa ininya, dari desa kita ini berdiri? Itu pun dihormati dalam konteks desa, dalam definisi desa ini, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Dan juga hak-hak tradisional. Di beberapa tempat semuanya banyak sejarahnya. Desa ini diciptakan karena bla 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 bla. Desa ini ada karena memang saat itu sebagai kekuatan untuk dan lain-lain. Itu dihormati dalam konteks desa sebagai entitas masyarakat. Itu definisi desa. Secara detail teman-teman bisa membacanya melalui beberapa jurnal yang sangat bervarian dan sangat kaya. Yang kedua, pemerintahan desa. Apa ya pemerintahan desa itu? Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar lah ya. Kalau definisi pemerintahan desa ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oke, selanjutnya. Apa dan bagaimana Undang-Undang Desa? Dalam Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengaturannya bisa dilihat. Ada BUMDesa, ada dana desa,
ada aset desa, ada perencanaan dan pengelolaan desa, ada sistem informasi desa, ada jenis desa, ada kelembagaan desa. Dari pembahasan yang ada dalam undang-undang atau norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pun bisa kita lihat, contohnya dalam kelembagaan desa, apa saja ya yang ada dalam kelembagaan desa? Ternyata diatur terkait dengan peraturan desa. Oh, peraturan desa itu apa saja? Itu pun ada aturan teknisnya. Undang-undang atau peraturan setingkat menteri itu pun ada. Yang selanjutnya kesejahteraan Kades, perangkat desa dan BPD itu pun ada. Musyawarah desa seperti apa, dari mulai definisi sampai pelaksanaan, sampai apa hasil dari musyawarah itu pun ada. Dan lain-lain dalam konteks kelembagaan, sampai masa jabatan kepala desa itu pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kelembagaan desa. Yang selanjutnya tentang BUMDesa. Definisi BUMDesa pun dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apa dan seperti apa bentuk kerjasamanya itu pun diatur secara detail melalui peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya bagaimana dana desa? Nah, bagaimana pengelolaan dana desa? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, sampai pada pelaporan. Ini pun diatur. Artinya, keberadaan desa atau dengan sebutan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mengalami diskursus panjang, mengalami diskusi yang panjang di kalangan para akademisi dan juga para praktisi yang memang lama bergelut di bidang itu. Walau sebelumnya pada tingkat dinamika pemerintahan desa juga mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Bukan berarti desa itu landai-landai saja terus keluar undang-undang desa, bukan. Bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur mengenai desa. Bagaimana Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengatur tentang desa. Bagaimana Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur tentang hubungan antara pemerintah daerah dan desa. Dari situ kita bisa lihat dinamisasi pemerintahan desa, dinamisasi desa dalam konteks bernegara. Itu dinamisasi desa karena desa memang cukup menarik untuk dibincang oleh semua kalangan. Yang selanjutnya berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diterjemahkan secara detail oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut adalah sifatnya penyempurnaan dan perbaikan dari sistem yang ada. Yang pertama, kewenangannya adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kewenangan berdasarkan hak asal usul ini sejarahnya seperti apa sebenarnya, nilai-nilai, sejarah dan kekayaan yang dimiliki dalam konteks sumber daya manusia ada di sini. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Bagaimana desa itu meng-create, bagaimana desa itu menciptakan, apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin diciptakan. Kewenangan-kewenangan ini itu skala-skala desa. Jadi masyarakat desa punya ide bersama dengan pemerintah desa, diterjemahkan pada rencana kerja pemerintah desa. Maka ini menjadi kewenangan lokal berskala desa yang pada konteks teknis biasanya ada pengaturan dari bupati terkait mengenai apa-apa yang menjadi prioritas. Yang selanjutnya, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten kota. Dan yang keempat adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi
atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada konteks dua hal ini harus hati-hati meletakkan kewenangan yang ditugaskan, tetapi tidak melebihi pada kewenangan yang seharusnya dilakukan atau kewenangan siapa itu dimiliki. Soalnya dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota adalah A, B, C, D gitu. Tetapi kewenangan itu ternyata dipaksakan kepada desa. Itu pun tidak tepat. Karena desa memiliki kewenangan sendiri, daerah memiliki kewenangan sendiri. Pada konteks koordinasi oke. Tetapi pada konteks beban anggaran dan semuanya dibebankan kepada desa, maka itu tidak tepat. Maka kewenangan, kalau saya sebutkan itu money follow function. Kewenangan itu akan beriringan dengan anggaran yang diturunkan. Jika sifatnya koordinasi atau konteks pelaksana, dalam konteks ini adalah program tersebut atau kegiatan tersebut jatuh di desa A, karena itu adalah kewenangan pemerintah daerah, maka itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan menjadi kewenangan pemerintah desa. Kita harus tegas di situ. Yang selanjutnya, kewenangan desa dapat kita sedikit permudah untuk bisa memahaminya. Yang pertama adalah sistem organisasi masyarakat adat. Yang kedua adalah pembinaan kelembagaan masyarakat. Yang ketiga adalah pembinaan lembaga hukum adat. Yang keempat adalah pengelolaan tanah kas desa. Dan selanjutnya adalah pada konteks aset desa. Selanjutnya ini salah satu kerumitan yang ada di desa, bagaimana lembaga kemasyarakatan desa itu harus kuat, karena dari lembaga kemasyarakatan desa ini akan menciptakan, akan mengkoordinasikan, akan menampung aspirasi, akan menciptakan inovasi, dan akan menciptakan sesuatu hal yang bisa membuat desa itu menjadi lebih berkembang. Bayangkan saja jika masyarakat memiliki aspirasi yang cukup bagus, tetapi lembaga kemasyarakatan di tingkat desa itu tidak mampu menampung aspirasi tersebut, maka yang terjadi ada kemandekan di dalam konteks pengembangan masyarakat di desa. Maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan pun sangat penting untuk bisa mengembangkan desa menjadi desa yang lebih mandiri. Di beberapa daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup indah. Maka salah satu solusi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa bersama dengan masyarakat desa tersebut adalah bagaimana menciptakan potensi wisata sehingganya menjadi pundi-pundi yang cukup banyak dan akan masuk ke dalam PAD serta kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Jika kelembagaan masyarakat di desa tidak kuat, maka ini akan menjadi keuntungan bagi segelintir orang atau bahkan investor dari luar. Tetapi jika kelembagaan masyarakat di desa tersebut, mulai dari pemerintahan, BPD, sampai ke bawah, sampai ke masyarakat dalam konteks yang lebih umum di desa tersebut, maka kesejahteraan, kemandirian masyarakat akan terjadi dengan seiring perkembangan desa tersebut. Bukan desanya berkembang dalam konteks wisata, tetapi masyarakatnya tidak dapat manfaat dari perkembangan tersebut. Jadi semua kegiatan, semua pengelolaan anggaran dan bagaimana anggaran itu akan setelah PAD-nya tinggi, anggaran itu akan kembali ke masyarakat. Itu masyarakat desa yang melakukan pengelolaan tersebut. Selanjutnya, ini kelembagaan di tingkat desa, ada kepala desa, ada BPD, dalam konteks sekretariatan ada sekretaris desa, ada TU, dan ada unsur pelaksana teknis, ada juga unsur pelaksana wilayah. Kalau unsur pelaksana teknis itu kaur-kaur kita biasa menyebutkan atau dengan sebutan lain. Kalau unsur kewilayahan itu ada kepala dusun atau dengan sebutan lain.
Selanjutnya, apa ya sebenarnya yang ada di desa? Kalau kita mau melihat pada konteks yang lebih umum, maka desa ini adalah apa saja bisa masuk, apa saja bisa dilakukan dengan berdasarkan kewenangan yang menjadi kewenangan desa. Maka menjadi desa mandiri, menjadi desa yang kuat, itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Karena asas rekognisi, pengakuan terhadap nilai-nilai yang ada di desa itu menjadi poin penting dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana desa diakui tingkat keunikannya, bagaimana desa itu menjadi ruang partisipasi, menjadi ruang gerak yang sangat leluasa bagi masyarakat untuk bisa menciptakan desanya lebih mandiri. Dan ketika subsidiaritas, bagaimana semuanya bisa dikelola bersama oleh mereka untuk mengembangkan daerah mereka atau untuk mengembangkan desa mereka dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas yang terukur, yang benar menurut peraturan perundang-undangan. Jadi secara garis besar pemerintahan desa ini sangat luas kewenangannya dan sangat longgar untuk melakukan pemberdayaan, untuk melakukan pembangunan baik dari sektor pembangunan hak asasi, pembangunan dari kemanusiaan, dari sumber daya manusia, ataupun pembangunan dalam konteks infrastruktur yang ada. Karena yang menentukan semua adalah warga, masyarakat, dan juga pemerintah yang ada di desa. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan materi pemerintahan desa. Selanjutnya teman-teman jika tertarik untuk memperdalam materi pemerintahan desa, teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan khusus mengenai pemerintahan desa di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan saya akhiri. Wallahumma fiqil aqomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.